Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi tentang uji kesamaan dua rata-rata. Uji ini diperlukan untuk membandingkan antara dua keadaan ya. Misalnya membandingkan dua cara produksi, membedakan dua cara metode, dan sebagainya. Nah, itu dasar untuk dilakukan uji kesamaan dua rata-rata. Selanjutnya, terdapat dua kasus untuk uji kesamaan dua rata-rata ini. Yang pertama, sampelnya itu berkorelasi atau dalam bahasa Inggrisnya dependent. Jadi sampelnya berkorelasi atau dependent. Contoh kasusnya, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar statistika suatu kelas sebelum dan sesudah diberikan metode tertentu? Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan berat badan antara sebelum puasa dan sesudah puasa selama 1 bulan? Lalu, apakah terdapat perbedaan kadar kolesterol dalam darah yang diperiksa oleh dua alat yang berbeda? Nah, dari sini, dari contoh kasus ini, sampel berkorelasi itu sampelnya itu satu ya. Sampelnya satu dan dibandingkan antara sebelum dan sesudahnya gitu. Tandanya ada kata-kata sebelum dan sesudah. Jadi sekali lagi ya, sampel berkorelasi itu sampelnya satu, cuma diuji bisa dengan beberapa kali uji, tapi sampelnya tetap satu. Makanya suka ada yang namanya pretest, post-test. Pretest, post-test. Misalnya ada uji pretest, post-test. Itu sampelnya berkorelasi atau dependent. Tuh, itu yang pertama ya. Yang kedua, ada sampelnya saling bebas, independent. Nah, kalau yang saling bebas atau independent, itu sampelnya ada dua dengan perlakuan yang berbeda. Sekali lagi ya, sampelnya itu ada dua sampel dengan perlakuan yang berbeda. Itu yang sampel saling bebas atau independen. Kalau yang tadi mah yang berkorelasi ini sampelnya cuma satu. Gitu. Nah, contoh misalnya yang sampel saling bebas ini. Apakah ada perbedaan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di suatu sekolah? Ini udah jelas kan, sampelnya itu ada siswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Ada dua sampel. Gitu. Terus selanjutnya ini, apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara karyawan dan karyawati? Sini sampelnya ada dua nih, karyawan itu kan laki-laki ya, dari laki-laki, dan karyawati pekerja perempuan. Nah, contoh yang lain, misalnya kasus yang lain, apakah terdapat perbedaan motivasi kerja antara karyawan yang berstatus tetap dan karyawan kontrakan? Maksudnya karyawan yang dikontrak bukan tetap gitu ya. Ini kan berbeda kan, karyawan yang tetap dan karyawan yang statusnya dikontrak kan berbeda, orangnya berbeda juga. Nah, itu sampel yang saling bebas atau independen. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya ada beberapa kasus, ada beberapa kemungkinan ya dari uji berpasangan itu atau kesamaan dua rata-rata itu. Jadi kalau yang uji perbandingan ini, yang pertama berhubungan itu yang dependen tadi ya. Itu kalau datanya, kalau nanti diuji datanya itu normal,
bisa dengan uji T. Uji T itu kalau datanya kurang dari 30. Kalau yang lebih dari 30 pakai uji Z. Ya. Nanti kita akan pelajari yang uji T ya. Dan kalau kasusnya misalnya datanya tidak normal, pakai uji tanda Wilcoxon. Data normal tidak normal itu apa sih yang kemarin yang kita pelajari? Ada yang pertemuan kemarin, ada namanya uji normalitas. Kalau misalnya datanya dari dua kelompok ini normal, lalu termasuk ke dalam data yang dependent atau sampelnya dependent, gitu ya, pakai uji T atau uji Z berpasangan. Kalau datanya setelah diuji tidak normal, pakai uji tanda Wilcoxon. Ini yang dependent atau berhubungan. Selanjutnya yang saling bebas atau independent. Kalau sampelnya saling bebas atau independent, misalnya kalau datanya normal, kalau datanya normal pakai uji T atau uji T aksen. Kalau datanya tidak normal pakai man with me. Ya, nanti kita beberapa lah akan dipelajari. Nah, untuk sekarang kita akan pelajari yang ini ya, yang berhubungan, yang sampelnya berhubungan dan datanya normal. Dengan uji T, kita akan pelajari uji T ini nih. Nah, jadi kita yang akan mempelajari uji dua rata-rata di mana sampelnya berkorelasi atau dependent bila itu ya, bila datanya itu normal. Misalnya setelah dites datanya normal. Nah, ini namanya uji T dan datanya kurang dari 30. Kita akan mempelajari yang ini saja. Yang lebih 30 mungkin ya, bisa dibaca-baca di luar ini ya. Dipelajari di ini banyak di internet. Nah, jika data normal dan sampelnya kurang dari 30 pakai rumus ini. Dengan rumusnya adalah T sama dengan D. D ini adalah rata-rata ya, rata-rata selisih X2 dikurangi X1 atau bisa juga X1 dikurangi X2, boleh ya. Enggak harus begini. Jadi D bar ini rata-rata selisih dari X2 dikurangi X1. X1 itu adalah kelompok data sebelum dan sesudah perlakuan. Ya, ini kelompok data sebelum ya, X1 itu kelompok data sebelum. Kalau ini kelompok data yang sesudah diberi perlakuan. Ini kurang keterangannya ya. Kalau SD itu ini ya, akar dari sigma dalam kurung D dikurangi D bar kuadrat dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi 1. N banyaknya data. Ya gitu ya, ini rumusnya T sama dengan D bar dibagi SD dibagi akar N. Jadi kita lanjut. Misalnya kita langsung saja ya ke contoh. Contohnya misalnya di sini ada satu saja ya contohnya. Data sampel terdiri dari 10 pasien pria mendapat obat Captopril dengan dosis 6,25 mg. Pasien diukur tekanan darah sistoliknya sebelum pemberian obat dan 60 menit sesudah pemberian obat. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemberian obat terhadap tekanan darah pasien-pasien tersebut. Ini udah jelas ya, ini sampel yang berpasangan. Tandanya kan ada sebelum dan sesudah. Nah, dengan tingkat signifikan 5%, tingkat signifikan 5% itu apa? Maksudnya tingkat kesalahan atau alfanya, alfa gitu ya, alfanya 5% atau 0,05.
Jadi dalam penelitian itu pasti ada kemungkinan tingkat kesalahannya. Kalau nggak 5% ya 1%. Sisanya tingkat kepercayaannya. Kalau misalkan di sini tingkat signifikannya atau tingkat kesalahannya 5%, maka tingkat kepercayaannya 95%. Kalau di sininya 1%, maka tingkat kepercayaannya berapa? 99%. Gitu ya. Nah, adapun data hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Ini hasil datanya, data sebelum 10 pasien ini dikasih obat ya. Ini data tekanan darahnya. Dan ini sesudah diberikan obat. Ini tekanan darahnya. Nah, kita akan mencari tahu ya, apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemberian obat ini terhadap 10 pasien pria itu. Nah, karena kita asumsikan ini datanya itu normal ya. Kita asumsikan datanya normal. Dan langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan pemecahan ini, yang pertama adalah buat dulu hipotesisnya. Hipotesis itu ada dua. Yang pertama H0 ya. H0 di mana rumusannya itu tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemberian obat terhadap tekanan darah pasien-pasien. Yang kedua H1, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemberian obat terhadap tekanan darah pasien-pasien. Jadi hipotesis itu dugaan ya, dugaan. Hipotesis itu selalu ada dua. H0 dan H1. Bisa juga H0 sama HA. Ya, sekali lagi hipotesis itu selalu begini, H0 sama H1. H0-nya berisinya itu sama gitu ya. Kalau misalkan ada persoalan, pokoknya tidak ada perbedaan lah intinya itu. Apapun nanti kasusnya gitu ya. Pasti intinya artinya tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemberian obat terhadap tekanan darah pasien-pasien. Atau ada kesamaan gitu ya. Sama gitulah sebelum dan sesudah pemberian obat, bisa juga seperti itu kata-katanya. Nah, kalau HI-nya adalah lawan dari sininya, kan ini tidak terdapat ya. Ini kalau H1-nya maksud saya, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemberian obat terhadap tekanan darah pasien-pasien. Gitu aja. Jadi selalu beginilah intinya. Intinya selalu begini untuk hipotesis. Hipotesis itu dugaan. Dan selalu ada dua. Yang kedua, kita mencari T hitung. Mencari T hitung dari persoalan tadi ya. Kita buat seperti ini biar mudah. Kita buat kolom-kolom dan baris seperti ini biar mudah ya. Ini tadi subjeknya kan ada 10 ini. Subjek yang diteliti. Lalu sebelum, ini tekanan darahnya yang sebelum dikasih obat. Ini sesudah dikasih obat. Nah, yang kita perlukan berdasarkan rumus tadi, yang pertama D, di kolom ini ya, ditambah lagi kolom D. Kolom D itu selisih antara sesudah dan sebelum. Jadi ini misalnya negatif 35 itu didapat dari 140 dikurangi 175. Jadi selisihnya ya. Ibaratkan ini X2-nya, ini X1-nya. Jadi X2 dikurangi X1, 140 dikurangi 175, negatif 35. Apakah boleh dibalik? Boleh. Misalnya maunya 175 dikurangi 140 boleh. Nanti kesininya bakal sama aja sih. Ke bawahnya nanti. Ini sekarang kita ikuti yang seperti ini dulu ya.
Ya gitu. Ini negatif 35 itu didapat dari 140 dikurangi 175. Ini juga sama, negatif 36, 143 dikurangi 179. Terus ya sampai bawah. Lalu kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah negatif 172. Jadi ini didapat dari penjumlahan ini. Semua kolom ini dijumlahkan ya. Didapat negatif 172. Nah, setelah dapat negatif 172, kita cari dulu rata-rata dari selisihnya ya. Rata-rata dari selisih ini, negatif 172 dibagi jumlah subjeknya kan ada 10. Negatif 172 dibagi 10 itu negatif 17,2. Jadi ini rata-rata dari selisih ini. Gitu ya. Nah, untuk melanjutkan menyelesaikan rumus yang tadi untuk rumus T hitung yang jika data normal gitu ya, yang di awal. Kita tambah lagi nih sini kolomnya yaitu D dikurangi D bar. D itu kan tadi selisihnya ya. D barnya ini dari rata-rata selisihnya. Nah, gitu. Jadi ini negatif 17,8 itu kan didapat dari negatif 35 dikurangi 17,2. Negatif 35 dikurangi negatif 17,2. Nanti kan jadi negatif tambah negatif sama negatif kan jadi positif. Jadi artinya negatif 35 ditambah 17,2 itu negatif 17,8. Coba di kotak kerja dicek. Ini juga sama. Untuk yang baris ini ya, negatif 18,8 itu didapat dari negatif 36 dikurangi negatif 17,2. Jadi negatif 36 ditambah 17,2 negatif 18,8. Ini juga sama ya, ke bawah terus gitu ya. Diselesaikan. Dan untuk kolom yang terakhir itu ini tinggal dikuadratkan. Negatif 17,8 kita kuadratkan yaitu 316,84. Nah ya. Negatif 18,8 dikuadratkan yaitu 353,44. Dari hasil kolom yang ini ya, kita jumlahkan hasilnya adalah 5021,6. 5021,6. Tadi kan rumus yang awal ya. Kita lihat lagi nih. Nah, rumus yang SD itu kan sigma dalam kurung D dikurangi D bar ya, dikuadratkan dibagi N dikurangi 1. Ini ya. Jadi kita nyari yang ini tadi. Nah, jadi kan di sini 5 ini sigmanya, sigma dalam kurung D dikurangi D bar dikuadratkan yaitu 5021,6 dibagi N dikurangi 1 ya. Ini N dikurangi 1. Ini kan N-nya itu atau banyak subjeknya ada 10. 10 dikurangi 1 berapa? 9. Jadi untuk SD-nya sama dengan akar dari ini dibagi 9. Nanti hasilnya adalah 23,6. 23,6. Nah, untuk lengkapnya kan seperti ini ya. Tinggal dimasukkan. D barnya atau rata-rata selisihnya negatif 17,2 dibagi SD-nya tadi 23,62 dibagi akar N. Ini dari rumusnya. Akar N dibagi akar N 10. Nanti hasilnya adalah negatif 2,30. Jadi membaginya 3,62 dibagi akar 10 dulu berapa gitu ya. Nanti tinggal negatif 17,2 dibagi dengan hasil yang ini nih.
Bolehlah dikotak-kotak sendiri ya, dicoba-coba. Nah, jadi itu ya. Ini T hitungnya negatif 2,30. Jadi gitu. Jadi langkah pertama hipotesis, langkah kedua cari T hitung. Ketiga, kita bandingkan dengan T tabel. Kita cari T tabel. Nah, T tabel didapat dari ini ya. T tabel itu dicarinya dengan DF-nya adalah rumusannya DF sama dengan N-1. DF itu degree of freedom atau derajat kebebasan sama dengan N dikurangi 1 ya. N dikurangi 1, N-nya kan 10 dikurangi 1 itu 9. Dengan alfanya 0,05. Dari mana ini? Dari soal tadi yang ada tingkat signifikan 5%. Nah, di sini kita cari di sini nih. Untuk DF-nya kan 9 ya. Nah, di sini nih. Di kolom yang DF ini. Nah, cari 9. Di sini kan 9. Lalu kita cari 0,05 di atasnya. Kita cari yang bawah nih. To tail ya. Nah, 0,05. To tail sama one tail itu berdasarkan hipotesis. Tadi kan hipotesisnya itu ada dan tidak adanya perbedaan. Kata-katanya seperti itu. Kalau one tail mah, misalnya metode A lebih baik, metode B lebih ini kurang misalnya. Nah itu one tail misalnya gitu. Kalau two tail kayak hipotesis tadi ya, yang saya tulis di awal. Ini yang ini nih yang bawah. Kita cari 0,05 dan yang sininya 9. Nah, nanti kan udah dapat ya, tabelnya 2,262. Ini tabelnya. Langkah terakhir, kita buat kesimpulan. Tadi kan T hitungnya adalah negatif 2,30. Sedangkan T tabelnya sama dengan 2,262. Berarti kan T hitungnya negatif ya, tapi ininya positif. Nah, untuk hal seperti ini, karena T hitungnya negatif, kita buat jadi positif ya. Di tanda mutlakan ini T hitungnya. Jadi positif 2,30. Ya. Kalau misalnya di sini udah positif gimana? Ya nggak usah dinegatifkan. Ini maksudnya kalau negatif T hitungnya dibuat positif. Kalau ini mata tabel enggak ya, enggak akan ada yang negatif. Gitu. Setelah dibuat positif yang T hitungnya, ternyata T hitungnya berapa? 2,30. T tabelnya 2,262. T hitung lebih besar daripada T tabel. T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Maka yang diterima adalah hipotesis yang H1 diterima. Kalau misalnya T hitungnya kurang dari sama dengan T tabel, itu yang diterima yang mana? H0-nya yang diterima.